Lo lagi nunggu iPhone 17 launching tapi bingung kok iPhone 16 kelihatan makin menggoda, atau justru lo bingung sebenarnya butuh upgrade sekarang atau enggak, atau lo ada kendala budget yang pas buat gue yang mana sih? Tenang, lo nggak sendirian, lo boleh tonton video panduan ini untuk lo yang mau menimbang-nimbang keputusan untuk beli iPhone. Hai semuanya, kenalin gue Yasmin dari Pems Channel. Buat lo yang baru, welcome. Salam kenal buat lo. Bisa juga cek Instagram gue di kolom deskripsi. Sorry promosi. Oke, sebagai Apple user since 2010 kali ya, iPhone pertama gue tuh iPhone 5. Jadi gue emang sebenarnya tuh fanboy Apple, karena sampai sekarang pun smartphone utama gue masih iPhone. Jadi gue cukup mengikuti schedule-nya Apple, mulai dari WWDC, kalau lo nggak tahu itu Apple biggest tech event gitu, Worldwide Developers Conference. Jadi si Apple tuh kenalin lah upgrade mereka apa untuk 1 tahun 2 tahun ke depan gitu. Intinya gitulah ya. Gue langsung aja ke pertanyaan tadi gitu ya. Buat lo yang mau upgrade iPhone sekarang, mending beli yang 16 series atau nunggu iPhone 17 series yang harusnya kalau dijadwal tuh September ini. Sekarang kita bahas dulu rumor dan bocoran soal iPhone 17. Kalau sesuai jadwal Apple, dia launching tiap bulan September. Jadi iPhone 17 kemungkinan keluar 2 bulan lagi. Tapi ingat, nggak tahu ya bulan apa sampai di Indonesia Raya dengan hiruk pikuk aturan negara ini. Nah, rumornya gini, desainnya lebih tipis dan emang ini revolusioner ya. Kamera depannya lebih baik buat selfie dan video call, terus dia pakai chipset A19 yang lebih hemat baterai dan powerful. Mungkin ada iPhone 17 Slim versi yang baru juga katanya akan digantiin Plus series dan sebagainya gitu ya. Lo juga udah lihat kan rumor bentukan iPhone 17 tuh yang kayak gimana, lebih cakep juga pastinya. Tapi ingat, semua ini masih rumor. Apple kadang ngasih upgrade minor, jadi tunggu dulu aja. Sia-sia kalau ternyata cuma beda tipis dari iPhone 16. Dari lo sendiri suka gak desain iPhone 17 yang ini? Karena dari seri 12, 13, 14, 15 sampai 16, iPhone yang seri Pro Max mah mirip-mirip ya. Hampir gak ada beda lah desainnya. Jadi balik lagi, ini dari selera desain lu aja. Sebelum itu lo harus tanya 3 hal ini sebelum upgrade iPhone lo yang sekarang. Pertanyaannya pertama, iPhone lo masih oke nggak? Kalau lo masih iPhone 13 ke atas dan nggak ada kendala, maybe lo bisa nunggu iPhone 17 atau pakai dulu aja yang sekarang. Tapi kalau baterai lo udah sewak, nge-lag, dan kamera udah kerasa ngebebanin kerjaan lo, misal lo sebagai content creator, saatnya emang upgrade. Untuk user iPhone 12, 11, XS, XR, dan SE ya harus upgrade, ya harus tuh di-upgrade karena gue udah tahu HP lo udah panas, nge-lag, dan lemot parah. Lo udah cukup sabar bisa itu pakai HP selama itu. Lo butuh fitur baru buat kerjaan atau hobi lo nggak? Content creator, kamera 48 megapiksel iPhone 15 Pro ke atas mungkin worth it banget buat lo. Dan kalau lo udah pakai iPhone 15 Pro, yang menurut gue sih belum perlu upgrade iPhone 16 seriesnya. Bisa nunggu iPhone 17 series aja. Kalau cuma buat chatting, scroll TikTok, dan foto iseng-iseng aja, iPhone 13 ataupun 14 seri yang basic masih oke banget buat lo. Terus, budget lo berapa? Nah, ini panduan kasarnya ya, ini POV dan hasil riset gue. Silakan kalau ada yang mau diskusi, lo bisa tulis di kolom komentar. Buat lo yang punya budget cuma 7 jutaan, lo bisa beli iPhone 13 seri basic atau yang 14. Minimal sih di tahun ini lo masih bisa kalau mau upgrade pakai seri 13. Ya hitungannya dengan rilis tahun 2021, September 2021, dengan pakai iPhone yang masih ada 5 tahun sih lo masih bisa pakai tuh HP 1-2 tahun lagi. Masih powerful dan iOS juga masih upgrade 2-3 tahun ke depan. Ingat ya, penggunaannya cuma yang basic aja. Once budget lo udah di 10 jutaan, lo bisa beli iPhone 15 basic atau yang plus. Terus karena udah dapat dynamic island, kameranya udah tajam banget, dan jelas udah upgrade pakai USB-C. Secara kamera sebenarnya ini bukan yang terbaik, tapi secara seri Pro-nya jelas seri Pro yang paling oke gitu ya. Cuman kan budgetnya, ingat budget ya. Terus kalau budget lo 17-22 jutaan, lo bisa langsung pilih aja iPhone 16 Pro maupun Pro Max. Buat yang pengen performa maksimal dan mau dipakai jangka panjang dan budget juga nggak masalah,
tapi bingung gitu kan. Tunggu iPhone 17 dulu aja, toh tinggal 1-2 bulan lagi. Tapi ingat ya, harga rilis di awal biasanya akan normal, cuman lo bisa akalin pakai promo dari marketplace ya. Saran gue, lo bisa pakai beli-beli atau promo cashback yang banyak di beberapa platform gitu. Itu bisa untung banget untuk lo yang mau upgrade si iPhone 17. Kesimpulannya, jadi upgrade sekarang atau nanti sih? Jawabannya balik lagi ke kebutuhan lo ya. Kalau iPhone lo yang sekarang masih aman dan lo gak terburu-buru, tunggu aja iPhone 17 series dulu. Tapi kalau butuh sekarang, iPhone 15 Pro masih jadi salah satu iPhone terbaik di 2025. Tapi saran gue, kalau lo ada budget, karena akan beda tipis sama iPhone 16, better langsung upgrade aja ke 16 seriesnya aja. Kalau misalnya secara soal teknologi, kita nggak boleh lah gitu ya milih yang 2 tahun sebelumnya kalau udah ada yang terbaru. Rasanya itu kayak kita kalau misalnya ada budgetnya silahkan spend aja, karena kita nggak melulu upgrade teknologinya, kita nggak yang tiap tahun ganti handphone. Tapi kecuali lo tiap tahun ganti handphone, mas silakan sok aja, berarti kan budget lo juga ada dan udah masuk dan emang lo udah love banget gitu ya sama teknologinya gitu. Memang udah fanboy gitu. Tapi kalau bagi gue, orang-orang yang mungkin upgrade handphone itu 3-5 tahun sekali, ya better beli yang paling terbarunya. Itu saran gue ya. Jadi jangan lo kepikiran nih, aduh nanti kalau iPhone 17 keluar gue juga mau belilah iPhone XS. Jangan masih ada juga pikiran kayak gitu ya. Lo mau beli iPhone XS second pula, kayak please jangan percaya mindset yang kayak gitu, karena itu akan membebani kehidupan lo ke depannya, dimana handphone lo akan lemot, gak ada upgrade software, dimana lo gak bisa install lagi tuh Instagram, TikTok, karena udah gak bisa di upgrade tuh gitu loh, karena Instagram kan ngupdate tuh aplikasinya, jadi dia juga butuh software yang kompatibel. Kalau misalnya lo masih mikir beli iPhone 4 jutaan, mending beli Android saja. Android harga 4 juta, 3 juta sekarang udah top banget. Nanti kita akan bahas di video-video smartphone lainnya gitu ya. Jadi jangan sampai masih ada lagi itu ya, teman-teman yang masih mau beli iPhone second 5 tahun yang lalu. Tolong banget, bukan gimana-gimana. Gue juga sempat ada di mindset yang seperti itu. Jadi gue nggak mau kalian juga terjebak di sana. Kayak kalau misalnya ada iPhone 10 terbaru, gue beli iPhone 7, kayak dari mana mindset itu muncul gitu kan? Karena itu yang bikin kita nggak bisa merasakan teknologi terbaru gitu loh guys. Tapi nggak apa-apa, gue nggak akan ngejudge, gue cuman mau ngasih tahu supaya kalian tidak berada di jalan yang salah. Oke deh, sekian dulu dari gue Yasmin, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Please kasih masukan juga, nggak apa-apa banget. Kalau ada kritikan silakan. Thank you banget ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Jangan lupa juga, kita juga punya website, kunjungi juga website kami pemchannel.com supaya kalian bisa selalu jadi yang terupdate soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yas dan Randi, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.